Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Hari ini saya mau membahas soal keberadaan struktur kepemerintahan kita di Indonesia, dimulai dari camat sampai ketua RT. Jadi ada camat, kepala desa atau lurah, RW, RT. Kalau di desa menjadi dukuh dan dusun. Yang saya mau tampilkan adalah perbandingan, ini Indonesia tadinya. Sekarang perbandingan dengan di negara-negara di Eropa atau di Amerika atau Australia, di negara-negara maju, itu strukturnya dari presiden stop di bupati atau wali kota. Ke bawah sudah tidak ada lagi. Jadi strukturnya cuma presiden, gubernur, wali kota atau bupati. Jadi cuma 3 tingkat. Sedangkan di Indonesia lewat lagi camat, kepala desa atau lurah, dukuh atau kepala dusun, dan RT. Jadi kita menjadi 7 tingkat. Tapi di negara-negara maju cuma 3 tingkat. Persoalannya bukan soal lebih atau kurang atau berapapun tingkatnya, tapi yang paling penting adalah seberapa efektifkah sebuah struktur itu dalam sebuah kepemerintahan. Di negara-negara maju itu memang hanya 3 tingkat, dari presiden, gubernur, stop di bupati atau wali kota. Tetapi mereka tetap memegang rekor sebagai negara maju. Di kita tambah 4 ke bawah lagi, dari camat sampai ke RT. Faktanya kita di Indonesia tetap kalah kemajuannya, kesejahteraannya, pembangunannya tetap kalah dengan di negara-negara yang strukturnya cuma berhenti di bupati atau wali kota. Sekarang kita di Indonesia bela mati-matian. Kalau ndak punya camat ribut, kalau belum punya kepala desa atau lurah ribut, kalau belum punya ketua RT atau ketua RW atau kepala dusun ribut, dianggap seperti negara mau roboh kalau tanpa camat ke bawah. Kalau camat ke bawah tidak ada dan negara roboh, mestinya di Eropa atau di Amerika atau di Australia sudah lama roboh juga mereka. Kalau tanpa camat sampai RT itu dianggap tidak maju, mengganggu ke pembangunan, mestinya di Eropa, di Amerika, di Australia juga tidak maju juga, karena mereka tidak punya camat sampai ke RT, tidak ada. Di negara maju bukan strukturnya yang panjang ke bawah, tapi fungsionalnya yang panjang ke bawah. Jadi misalnya fungsional yang panjang ke bawah, misalnya bupati, wali kota stop. Tetapi petugas kesehatan sampai ke kampung-kampung. Pusat pelayanan kesehatannya sampai di tingkat kampung. Dinas kebersihan sampai ke tingkat kampung. Rumah sakit sampai tingkat kampung. Kepolisian kita di sini berhenti di tingkat kecamatan. Di luar negeri, di negara-negara maju, polisi ada di setiap kampung. Satu kampung bisa 2 orang, bisa 3 orang. Bahkan ada yang 4 orang. Kehutanan tidak berhenti di kabupaten, tenaga-tenaga kehutanan, pegawai-pegawai kehutanan, kantor-kantor pelayanan kehutanan, sampai ke kampung. Artinya struktural tidak perlu panjang, tapi fungsional yang panjang. Keberadaan struktural begitu panjang membawa kerumitan tersendiri. Mengurus RT ribut, mengurus RW ribut, mengurus kepala desa ribut, politik saling jegal-menjegal, saling bermusuhan. Makin panjang strukturnya, makin banyak jumlah penguasa, jumlah kekuasaan. Kekuasaan diperebutkan banyak orang, diminati banyak orang. Akhirnya konflik terjadi dari tingkat negara sampai tingkat kampung. Habis-habiskan waktu, habis-habiskan energi. Hanya untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak profesional juga. Yang lebih penting adalah kaum profesional yang sampai ke rakyat. Bukan jumlah struktural yang tidak profesional itu sampai ke rakyat, bukan. Konflik bertambah panjang dari tingkat negara sampai ke masyarakat kecil, sampai di kampung-kampung. Fungsionalnya
terbengkelai, kesehatan terbengkelai, kemiskinan terbengkelai, penanganan ekonomi terbengkelai, pendidikan terbengkelai, banyak bidang fungsionalnya terbengkelai. Tetapi yang lebih menonjol, ribut di masyarakat, antar geng di masyarakat adalah perebutan kekuasaan. Jadi sepanjang 5 tahun kita habiskan waktu hanya untuk bertengkar, hanya untuk bermusuhan, hanya untuk rebut-merebut, hanya untuk kasak kusuk mencari jabatan. Kalau di negara bijaksana, maka struktur kepemerintahan di sebuah negara stop di tingkat kabupaten, hanya bupati dan wali kota paling rendah. Camat ke bawah sudah tidak ada, tetapi dinas-dinas, unit-unit pelaksanaan yang bersifat profesional, yang bersifat fungsional, dia sampai ke kampung-kampung. Menteri-menteri kesehatan sampai di kampung. Mereka dibuka pusat pelayanannya di kampung. Pusat pelayanan peternakan sampai di kampung. Pusat pelayanan pertanian, ahli-ahli pertanian sampai di kampung. Dan semua bidang-bidang yang menangani, membantu masyarakat untuk membangun, itu sampai di tingkat kampung. Tetapi strukturalnya stop di bupati atau wali kota. Gitu. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.